Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Di pembahasan kali ini saya akan melihat aspek makro yang itu tentu saja tidak bisa kita abaikan ketika kita menganalisis kinerja keuangan dan kinerja saham. Kali ini saya akan melihat bagaimana sih dampak dari subsidi BBM terhadap laporan keuangan dan kinerja saham dari PT Indah Kiat Pulp and Paper. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, di pembahasan kali ini saya akan membahas atau memulai dengan melihat dari aspek atau perspektif ekonomi makro. Nah, kenapa? Karena apa yang terjadi di level makro tentu juga akan berdampak di level mikro dan juga sebaliknya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat bagaimana sih dampak dari subsidi BBM pada laporan keuangan dari INKP. Nah, karena sebagai akuntan dan dosen akuntansi juga, saya memang lebih banyak berinteraksi dengan laporan keuangan, mengukur kinerja dari satu perusahaan, potensi perusahaan secara finansial, dan tentu saja mengamati potensi baik sisi positif maupun negatif dari satu perusahaan tertentu. Nah, kita awali dari aspek makro bahwa pada Kamis 4 Agustus 2022 yang lalu, dirilis pertumbuhan GDP Indonesia adalah year of year itu sebesar 5,44%. Angka ini lebih baik dari yang dicapai oleh China maupun Amerika pada periode yang sama. Bahkan kondisi di Amerika itu lebih buruk karena inflasinya mencapai di atas 9%. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja GDP yang bagus tersebut itu salah satunya karena memang keberhasilan dari strategi subsidi yang dilakukan tepat waktu. Subsidi memang bukan hanya satu-satunya faktor, tetapi membaiknya harga ekspor batu bara, sawit, dan komoditas lain itu ikut mendukung kinerja yang baik. Nah, tanpa subsidi BBM, maka efek berantai karena kenaikan energi dunia itu pasti akan menghantam sektor real dan munculnya inflasi yang tinggi. Seperti yang dialami oleh Amerika dan beberapa negara Eropa yang memang melarang subsidi. Apa yang menyebabkan pertumbuhan GDP secara annual tetap tinggi, tetapi di sisi lain inflasi cukup terkendali? Nah, saya menyebutnya bahwa itu adalah salah satu faktor dominannya karena subsidi BBM. Secara makro, kita bisa melihat bahwa subsidi BBM di saat krisis energi itu mampu memotong efek domino yang menyebabkan inflasi tinggi. Daya beli turun dan pada akhirnya akan menekan kenaikan dari GDP atau GDP menjadi rendah. Nah, beruntungnya bahwa negara kita tidak sepenuhnya liberal, sehingga di saat kritis, pemerintah atau negara bisa menjadi buffer ekonomi yang bisa menyerap gejolak harga energi di dunia. Nah, yang bila itu dibiarkan, maka konsumsi dalam negeri mengikuti fluktuasi harga internasional, maka jelas itu akan ada banyak pabrik yang akan goncang. Nah, penelaahan ekonomi mikro yang akan menjadi fokus bahasan kita pada hari ini tentu tidak bisa dipisahkan dari perspektif atau aspek makro sebagaimana tadi sudah saya jabarkan di depan. Nah, sebagai praktisi akuntan yang lebih banyak berinteraksi dengan financial perusahaan dibandingkan aspek akuntansi negara, tentu saya akan menarik benang merah bagaimana subsidi BBM itu sangat berperan penting dalam menyelamatkan dunia usaha. Bukan pula artinya bahwa subsidi BBM harus diberikan secara maksimal. Subsidi haruslah tepat waktu sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetapi juga tidak menjadi pemborosan yang bisa menyebabkan defisit melonjak dan cadangan devisa menurun. Nah, subsidi memang justru sangat tepat dilakukan saat fluktuasi hebat dan bisa mulai dikurangi ketika grafiknya itu mulai melandai. Nah, semua ini untuk menjaga neraca perdagangan yang makin sehat. Jadi jangan heran ketika nanti misalnya harga energi mulai melandai dan ekonomi stabil, maka harga eceran BBM itu justru akan bisa naik. Nah, inilah sebenarnya fungsi dari pemerintah sebagai buffer.
hal yang tabu dilakukan di negara-negara liberal seperti misalnya Eropa atau Amerika yang dengan cepat itu dikejar oleh perekonomian China yang relatif terpimpin dan protektif. Nah, oke, sekarang mari kita akan lihat simulasi bagaimana dampak dari subsidi BBM terhadap kinerja keuangan dari INKP. Nah, mari kita lihat laporan keuangan berikut. Ini saya mengambilkan beberapa periode, yaitu di 2021, kemudian 2020, dan sampai dengan 2018. Nah, oke, dari capture di atas saya mencoba menuliskan ulang di bawah ini untuk membuat satu simulasi gitu ya. Nah, coba misalnya kita asumsikan bahwa COGS-nya atau harga pokok produksinya naik 20%. Apa kemudian yang dampaknya bagaimana terhadap gross profit maupun laba bersih? Jika kemudian COGS-nya naik 20%, maka sekarang porsi atau persentase COGS terhadap revenue itu menjadi 82,87%. Dari yang semula itu 63,74%. Kemudian kalau di 2021, komposisi atau proporsi COGS terhadap revenue naik menjadi 84,59%, yang sebelumnya adalah 65,07%, dan seterusnya. Jadi artinya bahwa ketika harga pokok produksi itu meningkat, itu akan diikuti oleh peningkatan dari komposisi harga pokok terhadap revenue itu tentu saja, dan berikutnya adalah menggerus gross profit. Nah, kita lihat bagaimana dengan laba kotor ya. Jadi laba kotornya tentu akan turun ya, yang semula 1345478 ketika dinaikkan COGS-nya 20%, maka gross profit-nya menjadi 635814. Jadi terjadi penurunan gross profit sebesar 52,74% ketika harga pokok penjual produksinya dinaikkan sebesar 20%. Jadi akibatnya adalah gross profit dalam hal ini akan turun antara 52% sampai dengan 80,34% dari sebelumnya. Nah, selanjutnya yang pasti adalah net profit itu juga akan berada pada area negatif ya, karena memang laba kotornya mengalami penurunan, dan ini akan membuat perusahaan mengalami kesulitan finansial. Nah, apa dampak ikutannya? Perusahaan akan gagal mendeliver produk dengan harga terjangkau, dan akhirnya barang-barang impor itu yang akan datang menyerbu dan menguasai sebagai barang pengganti. Nah, di sisi lain daya beli masyarakat juga turun, dan akibatnya pertumbuhan ekonomi makin terancam. Jadi dalam hal ini terbukti bahwa subsidi BBM itu akan memotong efek domino ketika krisis energi dunia terjadi pada sektor real. Saya ingin menekankan bahwa strategi subsidi BBM itu memang harus dinamis, jadi tidak statis ya. Jadi jangan heran nanti jika fluktuasi mulai melandai, harga minyak dunia turun, maka kenaikan BBM dalam negeri justru bisa ada peluang bahkan untuk ditingkatkan atau dinaikkan. Nah, karena faktor psikologis dan kecemasannya juga sudah turun. Jadi pada waktu itulah kemudian pemerintah mungkin mengambil tindakan untuk menaikkan kembali harga BBM, atau dengan kata lain mengurangi subsidi yang sebelumnya diberikan. Nah, dengan simulasi tadi kita melihat betapa pentingnya subsidi BBM bukan saja pada rakyat kecil tetapi juga pada dunia usaha dan pada indeks bursa saham di Indonesia. Nah, inilah pentingnya kita sebagai praktisi untuk memahami juga ekonomi makro, sehingga kita bisa menarik benang merah atas apa yang terjadi pada tataran mikro atau pada level perusahaan. Karena kita harus paham bahwa perusahaan-perusahaan juga menghadapi dinamika ekonomi makro karena dampak perubahan-perubahan ekonomi secara global. Nah, oke, sekarang mari kita akan lihat bagaimana performa saham dari INKP. Grafik ini menunjukkan bahwa secara industri harga sahamnya bagus gitu ya. Indeks saham sektornya menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, ini tentu saja adalah tidak bisa dipungkiri, pasti adalah ada dampak dari subsidi BBM yang tadi sudah diberikan oleh pemerintah. Industri ini, sektor ini ikut menikmati. Nah,
Coba mari kita bayangkan seandainya subsidi itu tidak ada. Tentu indeks harga saham di sektor ini juga akan ikut turun atau mengkerut. Dan kalau itu terjadi, tentu saja INKP sebagai salah satu firm di dalam industri tersebut juga akan mengalami hal yang sama, di mana harga sahamnya juga akan ikut turun. Nah, diselamatkan oleh subsidi BBM sehingga kemudian sektor ini membaik dan di dalam masa-masa krisis mereka tetap memiliki performa yang bagus. Nah, prediksi saya adalah karena INKP adalah salah satu saham berkapitalisasi besar, masuk di dalam salah satu LQ45, tentu masa depan dari sahamnya INKP ini akan bagus. Nah, tapi tentu saja juga jangan berharap bahwa kenaikannya akan tajam gitu ya, tetapi bahwa dia akan stabil mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Jadi tidak salah untuk mempertimbangkan INKP menjadi salah satu saham yang Anda akan pertahankan kalau Anda sudah memiliki, atau kalau Anda belum memiliki, ini ada baiknya juga untuk Anda pertimbangkan untuk Anda melakukan pembelian. Oke? Produk ini harganya hanya 10.000. Jadi mustahil kalau produk ini tidak disubsidi. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda salah satu produk dari China. Tentu Anda akan sudah tahu kalau saya tampilkan produk ini. Ini adalah lampu sepeda MTB. Saya beli secara online dan harganya hanya 10.000, free ongkir. Nah, produk Cina ini yang memang terkenal dengan subsidi terselubungnya, maka kemudian mereka bisa sangat kompetitif menghasilkan produk yang semacam ini yang kalau itu kemudian diproduksi oleh negara yang tidak disubsidi, itu mustahil. Karena dengan barang yang seperti ini yang di dalam sudah ada baterai juga, harganya hanya 10.000. Bisa dinyalakan tanpa harus menggunakan listrik. Gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan saja bahwa bagaimanapun China sudah berhasil dengan subsidinya. Jadi tidak salah bahwa negara itu punya peran penting sehingga ekonominya bisa eksis bahkan di tengah-tengah kontraksi kenaikan energi seperti sekarang yang sedang terjadi. Bagaimana Indonesia juga kemudian memberikan subsidi dengan tepat itu adalah untuk menyelamatkan dunia usaha. Jadi subsidi itu adalah salah satu strategi secara makro yang sangat penting untuk dunia usaha itu bisa survive di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit. Oke, saya tidak mempromosikan produk Cina, tetapi ini sebagai salah satu contoh saja bagaimana dampak dari subsidi terhadap produk-produk yang dihasilkan, terhadap keberhasilan dari satu dunia usaha. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini berguna bagi Anda dan terutama mencerahkan Anda untuk kemudian memilih saham-saham yang tepat yang perlu Anda pertahankan atau mungkin tidak perlu Anda pertahankan. Contohnya misalnya saham INKP yang hari ini kita bahas. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.